Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas metode perencanaan program kami yang bertemakan Web Sekolah SMK Infokom Kota Bogor. Pendahuluan, di era yang serba modern sekarang ini, pemanfaatan teknologi internet semakin pesat. Semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dan sangat mudah didapat tanpa ada batas, jarak, dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah memacu perkembangan dan kemajuan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan yang kini hampir seluruhnya telah mempunyai fasilitas internet dan website sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi penjual kemasyarakatan umum. Perkembangan teknologi jaringan internet sekarang ini menimbulkan dampak yang positif bagi instansi atau lembaga yang ingin mempromosikan diri supaya dikenal masyarakat luas. Dengan adanya sebuah website, suatu lembaga dapat menyampaikan informasi dengan cepat, akurat, murah, dan bisa terus mengupdate informasi yang akan disampaikannya. Pada tahun 2005, Yayasan Telekomunikasi Nasional mendirikan lembaga pendidikan menengah kejuruan SMK Informatika dan Telekomunikasi atau disebut sebagai SMK Infokom Bogor. Didirikan pada tanggal 10 Mei 2005 dan mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan nomor 421586 Disdik tahun 2005. Tanggal 18 Juli 2005, adapun hal lain sebagai bukti eksistensi pada bidang pengembangan mutu pendidikan di lingkungan menengah kejuruan SMK Infokom Bogor di bawah naungan Yayasan Telekomunikasi Nasional sudah memiliki 4 kompetensi keahlian diantaranya teknik komputer jaringan, TKJ, rekayasa perangkat lunak, RPL, multimedia, program produksi siaran pertelevisian yang seluruh kompetensinya telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat. Maksud dan tujuan. Tujuan utama makalah ini dibuat adalah untuk menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah metode perancangan program. Selain itu, diharapkan agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan penyusun sendiri yang ingin lebih mengenal tentang metode perancangan program. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Farhan Fadilah. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bab 2 ada landasan teori. Yang pertama ada sejarah website. Website ditemukan pertama kali oleh Sir Timothy John, Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website ini terhubung dengan jaringan. Tujuan dibuatnya website pada saat itu yakni mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Yang kedua ada website. Website merupakan kumpulan halaman web yang menampilkan berbagai informasi, baik itu teks, gambar, animasi video, ataupun suara gabungan dari semua itu. Yang membentuk menjadi satu adalah rangkaian yang saling berkaitan dan dihubungkan dengan jaringan halaman. Menurut Yehefizar, website adalah keseluruhan halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Dari penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa website ialah sebuah domain yang berisikan informasi dari website itu sendiri yang gunanya untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada pengguna. Selanjutnya ada bahasa markah atau pemrograman. Dalam bahasa markah atau dalam bahasa Inggris, disebut markup language adalah sebuah bahasa komputer. Bahasa ini menggunakan teks atau tanda. Tanda-tanda ini akan dibaca oleh komputer dan diterjemahkan menjadi tampilan website yang kita lihat sehari-hari. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Bahasa pemrograman digunakan untuk proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Selanjutnya ada HTML atau Hypertext Markup Language, sebuah bahasa standar yang digunakan oleh browser untuk membuat halaman dan dokumen di sebuah web yang kemudian dapat diakses dan dibaca layaknya sebuah artikel. HTML juga dapat digunakan sebagai link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dan dunia internet. Setelah itu ada PHP atau Hypertext Processor. Ialah kode yang ditampilkan pada saat pembuatan suatu program di mana kode tersebut akan diterjemahkan
langsung oleh komputer serta dapat diterjemahkan dalam file HTML. Selanjutnya ada CSS atau Cascading Style Sheet. Merupakan salah satu bahasa pemrograman web yang digunakan untuk mempercantik halaman web dan mengendalikan berbagai komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Selanjutnya ada aplikasi pendukung. Dalam pengerjaan atau pembuatan website kali ini membutuhkan beberapa aplikasi sebagai alat atau tools pendukung untuk memperlancar dalam pengerjaan website kali ini. Beberapa aplikasi tersebut ada Visual Studio Code, ada Browser, dan SAM. Visual Studio Code adalah perangkat lunak menyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, dan pengawaktuan dan Git. Selanjutnya ada browser atau peramban web yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Terus SAM merupakan yaitu SAM merupakan perangkat lunak yang bersifat bebas dan berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP atau Perl. Pembahasan berikutnya akan saya lanjutkan kepada teman saya, Mahardika. Selanjutnya saya akan membahaskan bab 3, yaitu pembahasan tampilan halaman web. Pada bagian ini akan dijelaskan tampilan-tampilan dari project website yang telah kami buat. Secara keseluruhan terdapat 5 halaman pada tampilan project website kami, yaitu tampilan halaman depan, tampilan halaman visi dan misi, tampilan halaman untuk program keahlian, tampilan halaman untuk ekstrakurikuler, dan tampilan halaman kontak. Halaman depan atau home. Pada halaman depan disajikan sebuah banner yang bertujuan untuk menyambut para pengunjung website. Lalu terdapat juga link untuk menuju channel YouTube SMK Infocom. Halaman dan misi. Pada halaman visi dan misi ini ditampilkan visi dan misi dari SMK Infocom Bogor. Halaman program keahlian. Pada halaman program keahlian ini disajikan beberapa program keahlian yang ada di SMK Infocom Bogor. Halaman ekstrakurikuler. Pada halaman ini ditampilkan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMK Infocom Bogor. Halaman kontak. Pada halaman kontak ini ditampilkan beberapa akun sosial media yang bisa kita hubungi dan lokasi SMK Infocom Bogor. Selanjutnya pseudocode atau kode semu dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis bahasa pemrograman. Tujuan agar lebih mudah dibaca dan dipahami manusia. Pertama, masuk ke halaman indeks web SMK Infocom Bogor. Kedua, jika ingin masuk ke channel SMK Infocom Bogor, klik subscribe. Ketiga, kembali lagi masuk ke beranda web SMK Infocom Kota Bogor. Keempat, klik menu visi dan misi untuk melihat visi dan misi dari SMK Infocom Bogor. Kelima, klik menu program keahlian untuk melihat program keahlian dari SMK Infocom Bogor. Keenam, klik menu ekstrakurikuler untuk melihat ekstrakurikuler dari SMK Infocom Bogor. Ketujuh, klik menu kontak untuk mengecek sosmed, nomor telepon, dan alamat SMK Infocom Bogor. Kedelapan, klik gambar peta untuk langsung masuk ke Google Maps untuk mengarahkan ke SMK Infocom Bogor. Yang kesembilan, jika ingin kembali ke menu awal, klik saja beranda yang ada pada menu di atas. Selanjutnya flowchart.
program company profile, meta chartset UTF-8, titel SMK Infokom Bogor, link rel style sheet href cs.css, top header, div class top header, img src, img /hf.png, container, div class sama dengan container, href index.html, beranda, li a href visim.html, visi dan misi, li a href sama dengan program k.html, program keahlian, li a href school.html ekstrakurikuler, li a href kontak.html, kontak, background, div class bg, img src, img /bg.jpg, footer, div class sama dengan footer, p align line sama dengan center, p line sama dengan left, subscribe sama dengan div class subscribe, h1 official SMK Infokom Bogor, a href https www.youtube.com, channel subscribe, Java script type text /javascript function message, body sama dengan body onload message, div class sama dengan container, div class sama dengan header, div class sama dengan menu. Sekian, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Adam Fiansyah. Saya Adam Fiansyah, saya akan menjelaskan tentang web yang kami buat. Yang pertama di CSS, tentang ini mencakup semua, mau tentang div apapun itu mencakup semua. Paddingnya 10, marginnya 10, border sizingnya border box, font family Times New Roman. Kemudian ada head yang berisi meta chartset UTF-8, titel SMK Infokom Bogor, meta name viewport, content width, device width, initial scale 1, link rel, style sheet, href, css, yaitu css folder ini. Kemudian kami menggunakan JavaScript, script tipe teks JavaScript, function message-nya adalah selamat datang di SMK Infokom Bogor, /script /head. Kemudian ada div class top header dengan CSS, padding left 200 pixel, margin 0 pixel, auto, height 40 pixel, max width 2000 pixel dengan background color warna ungu. Untuk top headernya itu ini, yang sebelah sini. Top headernya berisi tentang nomor telepon SMK Infokom Bogor beserta emailnya. Kemudian ada body dengan CSS, font family Verdana Arial Times, font size 15 pixel, padding leftnya auto, padding topnya auto, max height 1080 pixel, max heightnya 2000. Kemudian unload message untuk menampilkan teks ini. Kemudian ada div class container dengan CSS max width 2000 pixel, max heightnya 2000 pixel, marginnya auto, backgroundnya putih, overflow hidden. Kemudian ada di dalam kontainer terdapat image itu logo ini SMK Infokom Kota Bogor. Kemudian ada header dengan CSS margin 10. Header itu ini sebatas garis doang untuk membatas antara kontainer dengan button. Kemudian ada kelas menu dengan CSS, font size medium, border 3 pixel, solid black, padding right 30. Ini. Kemudian ada menu UL, list stylenya non, displaynya inline flex, floatnya right. Ada ULLI, padding right-nya 20 untuk mengatur posisi dari sini. Kemudian ada padding dan menu ULLI, text decoration non, cursor pointer, color hitam. Untuknya A hover, jika diklik, sebelum diklik, saat kursor nempel di font, dia akan berubah menjadi warna biru. Terdapat beranda, visi misi, program keahlian, ekstrakurikuler, kontak, /ol, div. Kemudian ada
div class background dengan CSS opacity 40, z index 1. Z index ini untuk tumpukan frame-nya ya. Kemudian ada footer, alignnya center untuk copyright yang di bawah ini. Kemudian ada align left, image yang pertama, image ini untuk nomor telepon, berisi tentang nomor telepon. Kemudian ada image lokasi dan berisikan tentang lokasi SMK Infocom. Kemudian ada email yang berisikan tentang email SMK Infocom Bogor. Kemudian ada div class subscribe dengan CSS posisi relatif, buttonnya 700, maksudnya 2000, background warna hitam, color warna putih, height-nya 100, font weight-nya lighter, align center, opacity 90, padding top 20, padding button 150, z indexnya 2. Untuk A-nya itu buttonnya jika diklik dia akan mengarah ke channel YouTube-nya SMK Infocom Kota Bogor. Dengan CSS border 1, background warna merah, color warna putih, teks dekorasinya non, paddingnya 10, border radiusnya sama dengan 50. Kemudian di visi misi kurang lebih sampai body itu sama, yang bedanya hanya di sini. Visi misi, di sini kami memiliki visi misi. Kemudian ada program keahlian, kurang lebih juga sama, bedanya hanya di sini. Ekstrakurikuler juga sama, kurang lebih sama, bedanya hanya di sini. Dan yang terakhir ada kontak. Kontak berisi tentang kontak, nomor telepon beserta alamat, sosial medianya SMK Infocom Bogor, kontak, div class kontak. Untuk kontak CSS nya padding left 10, text decoration none, color warna hitam, posisi relatif, background color putih, width nya 940, height nya 400. Di dalam kontak ada H2, kontak info, yaitu ini. Kemudian ada gambar telepon beserta isi nomor telepon. Kemudian ada lokasi yang isinya lokasi. Kemudian ada gambar Instagram menuju Instagramnya SMK Infocom Kota Bogor. Kemudian ada Facebook menuju ke laman Facebooknya SMK Infocom Kota Bogor. Kemudian ada YouTube menuju channel YouTube-nya SMK Infocom Kota Bogor. Pertama Instagram akan menuju ke Instagramnya SMK Infocom Kota Bogor. Lalu ada Facebook menuju laman Facebooknya SMK Infocom Kota Bogor. Lalu ada channel YouTube. Kemudian ada iframe, SRC, Google Maps. Iframe itu untuk memasukkan frame ke dalam frame dengan CSS posisi relatif, align item right, z indexnya 3, paddingnya 10 pixel. Jadi kita bisa melihat posisi di mana SMK Infocom berada. Bisa di zoom, bisa di zoom. Jadi kita tidak perlu searching lagi. Ya, untuk footer sama kurang lebih dengan CSS posisi relatif, buttonnya minus 10 pixel, colornya putih, bordernya 10, padding buttonnya auto, backgroundnya biru tua. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.